Buseng. Itu masuk gang sih. Lah ada di belakang itu mah tuh. Siapa yang mau beli? Mana kelihatan dari jalan raya ya? Buseng. Ada kober, ada makam. Waduh. Ini mah. Nah, dulu pemerintah siapa kalau belum anggota dewan ngasih dong kanyut, aduh kanyut goblok. Nyalita, wahangan, dia tak tapi ke masyarakat itu kalau mur tuh gaji geusnya mah goblok. Ayo masyarakat itu diperhatikan. Asia hanya kali pilih. Yang duit tawe hungkul, ayo. Yang gede gaji goblok. Ai masyarakat sia mun teu moal jadi kitu lamun eueuh ti masyarakat goblok, ti rakyat goblok nama. Tah teu rakyat goblok. Ayo MBJ wae dipikeun kang ngalebok MBJ goblok, sate MBJ. Tah hayo tah masyarakat goblok. Bangunan. Tolong borong jalan. Dolo ke kampung-kampung saya anu urung nu bencana. Tolong. Ajar do ke sia mah goblok, kumaha rakyat bukan ku sia goblok ke sia mah. Tolong. Oh, aya aing moal dipilih ku aing teh mah sia moal sia. Sumpah aing mah moal. Aja teuing nganaon hutin Aja teuing moal but sia goblok aing mah sia. Moal mah hayang. Sabar teuing. Pantas saja negara ini bangkrut. Uangnya dirampok atas nama koperasi. KDMP bukan sekedar proyek gagal, tapi juga memalukan. Uang rakyat dihabiskan untuk bangunan yang sepi dan tidak berguna. Kebayang nggak? Pemerintah membangun koperasi di tengah hutan. Ada di area kebun tebu. Ada juga yang di tengah sawah. Di tengah tambak. Bahkan di puncak gunung juga ada. Semuanya itu jauh dari keramaian. Jauh dari logika ekonomi. Pertanyaannya sederhana, Pak Presiden. Siapa yang mau datang belanja ke tempat yang sepi seperti itu? Koperasi seharusnya hidup dari perputaran ekonomi masyarakat. Tapi kalau dibangun di lokasi yang sulit dijangkau dan minim keramaian, bagaimana mungkin bisa bertahan? Bagaimana membayar gaji karyawan? Dan bagaimana cara membayar cicilan dana desa? Ini gambaran bagaimana uang negara dihabiskan tanpa perencanaan yang matang. Ini yang dipakai bukan uang pribadi pejabat, tapi uang rakyat dari pajak dan utang dana desa. Koperasi adalah proyek gagal karena kebijakan yang salah. Pak Presiden, kalau mau menangkap koruptor, jangan hanya retorika saja. Nggak usah jauh-jauh ke Antartika. Perkenalkan, saya dengan Nela. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf saya yang sedalam-dalamnya dan yang sebesar-besarnya karena saya adalah salah satu orang yang ikut serta memilih beliau dalam pemilihan 2024 silam. Saya sangat tidak menduga-duga dan sangat-sangat tidak menyangka-nyangka situasi seperti ini bisa terjadi. Dan saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan saya sendiri tidak mampu mengatakan bahwa semua ini baik-baik saja. Saya mengakui bahwasanya saya tidak berkompeten dalam hal pilih-memilih. Sehingga saya pun masuk jebakan Batman. Akhir kata, saya ucapkan, urusan kalian, apa masalah kalian? Di mana kerugian kalian ketika rakyat menggunakan alat komunikasinya, media sosialnya untuk menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan ke seluruh dunia, bahwa inilah negaraku, negara Indonesia yang dipenuhi pemerintahan-pemerintahan yang bangsat seperti kalian. Hah? Internet dia bayar secara pribadi, mengirim kip dia uang pribadi. Terus kalian di mana merasa dirugikannya? Hah? Yang perlu kalian cari tahu jaringan-jaringan narkoba yang bisa masuk ke negaramu. Yang perlu kalian cari tahu siapa menjadi maklar kasus di Indonesia. Hah? Masalah kejuruan. Banyak kasus-kasus Indonesia. Ini apa urusan kau? Ya? Ini urusan pribadi. Bapak tahu nggak? Hah? Yang punya hak untuk mengatur adalah rakyat. Karena rakyat yang membiayai kalian semua. Mulai dari operasional, semua alat-alat peraga, demonstrasi, semua itu dari rakyat. Tetapi apa? Dengan alat itu kalian bentungin, kalian pukul, kalian habisin rakyat Indonesia. Inikah pemerintahan Republik Indonesia yang katanya mensejahterakan rakyat, yang mengatakan bahwa negara Republik Indonesia akan menuju emas? Ternyata kami dibunuh. Krisis air
Air diduga habis disedot perusahaan tersebut. Tapi yang mengejutkan, lokasi itu justru dijaga aparat TNI. Kang Deddy pun langsung menegur. Apa fungsi tentara jaga perusahaan tersebut? Selamat pagi. Sementara kok jagain ini sih ngapain? Pengawasan jadi. Pengawasan apa? Jadi kalau ada masyarakat sama ini. Loh, ini masyarakat bermasalah, Pak. Ya. Airnya nggak kebagian. Siap. Airnya mereka nggak kebagian air, Pak. Harusnya nggak usah ngadu ke saya, cukup sama Bapak. Siap. Deddy Mulyadi tunjukkan keberpihakan pada rakyat. Turun langsung membela warga kecil. Warga bangga karena punya pemimpin yang peduli. Nah, di sini kemarin pun kita juga kekurangan air sebenarnya untuk produksi ya, untuk minimal produksi dengan MOU-nya dengan PLN. Kita pun dengan kapasitas 1,5 mega, kita hanya bisa mencapai 700 kW. Ya itu urusan Bapak. Bagi saya, bahwa perusahaan ini lebih belakangan dibanding dengan warga. Betul. Seharusnya wargalah yang menikmati air di sini. Kita nggak ada urusan dengan Bapak punya perusahaan kekurangan produksi air gitu loh. Karena kan Bapak awalnya waktu pemaparannya kan tidak mengganggu siklus air warga. Nah kalau saya sih pengennya begini, kalau lagi warga membutuhkan air untuk pertanian ya diangkat untuk kepentingan warga. Kalau warga kelebihan air ya digunakan untuk listrik gitu loh Pak. Harusnya kan logikanya begitu. Jadi air bendungan ini tidak mengambil hak pertanian warga yang sudah lama hidup dari air. Disinilah keberpihakan pemimpin diuji. Dan Deddy Mulyadi sekali lagi membuktikan bahwa dia selalu ada dan peduli untuk rakyat. Nah, bagaimana menurut Anda? Like, komen, dan share di video ini. Saudara-saudara, jika saya terpilih jadi presiden, maka program MBG akan saya lanjutkan. Dengan begitu, kalian tidak perlu khawatir gizi anak. Cukup bersantai dan silahkan gentayangan. Saudara-saudara, jika saya nanti terpilih jadi presiden, di sini akan saya bangun 100 juta koperasi desa. Ini untuk memudahkan kalian jika nanti membutuhkan sesuatu. Seperti rambut palsu, gigi palsu, atau ijazah palsu. Dan juga di koperasi nanti, saya akan penuhi keinginan kalian. Seperti ingin kostum pocong, ingin kostum genderuwo, atau ingin janji-janji Prabowo. Saudara-saudara, bertahun-tahun kalian hidup dalam kegelapan. Jika saya terpilih jadi presiden nanti, listrik akan langsung masuk sini. Terangkanlah, terangkanlah. Pemimpin yang bejat, korupsi uang rakyat. Jadi saudara-saudara, jangan lupa dukung saya nanti di pemilihan presiden 2029. Setuju? Mana suaranya? Mana teriakan kalian? Kenapa kalian diam saja? Aduh, saya lupa. Kan suara dan harapan rakyat sudah lama terkubur. Tapi tenang saudara-saudara. Walaupun sekarang kalian sulit bersuara, jika nanti saya terpilih jadi presiden, suara kalian tidak akan saya bungkam. Tapi tentunya juga nggak akan saya dengarkan. Karena menurut saya, di negara demokrasi, suara rakyat sangat diperlukan. Tapi pas waktu pemilu saja. Dengan begitu, persatuan dan kekuatan negara akan terjaga. Perekonomian akan terjamin. Tapi perekonomian saya dan kolega saja. Jadi saudara-saudara, fokuslah pilih saya di 2029 nanti. Jangan dengarkan orang-orang yang bilang, minyi-minyi, minyi-minyi. Kalau ada yang bilang apapun, jawab saja, emang gue pikirin. Saudara-saudara, walaupun saya tidak bisa menjanjikan 19 juta lapangan kerja, tapi saya berjanji, syarat cari kerja akan dipermudah. Tidak akan ada syarat tinggi badan. Tidak akan ada itu syarat berpenampilan menarik. Tidak akan ada itu yang namanya orang dalam. Saya hanya akan menyediakan satu jalan, yaitu sogokan. Apakah kalian setuju, saudara-saudara? Transfer dululah. Tenang saja, kalau saya terpilih jadi presiden, saya akan sering-sering berkunjung ke sini,
Tentunya untuk mengubur janji-janji. Masa harus ditepati? Bisa repot saya nanti. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan. Walaupun dari tadi kalian hanya terdiam. Entah karena menghormati atau sudah bosan mendengar janji-janji. Saya pamit undur diri dan hidup Jo. Nah itu. Isi Pak, Bu. Negara ini harus diselamatkan dari pemimpin yang otoriter dan pemimpin yang tidak mampu mengelola bangsa ini. Oke, kita lanjutkan. Kenapa saya gaungkan bahwa 2029 kita harus mengganti kepemimpinan yang baru? Karena menurut saya hari ini, kepemimpinan hari ini itu kepemimpinan yang hanya berpihak kepada para elit-elit. Hari ini kita melihat bahwa mereka berprestapora di atas penderitaan rakyat hari ini. Maka saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk hari ini kita belajar dari kesalahan kemarin, karena kita telah memilih pemimpin yang salah. Kita telah memilih pemimpin yang otoriter, pemimpin yang represif terhadap suara-suara rakyat. Maka ke depan jangan kita ulangi lagi kesalahan yang sama dengan memilih pemimpin yang salah, tidak punya kemampuan untuk mengelola bangsa ini. Ke depan 2029 kita ingin ada pemimpin baru. Kita ingin ada perubahan bagi bangsa ini. Ada kemajuan bagi bangsa ini. Ada keadilan yang bangsa ini berikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kita inginkan. Maka saya berharap agar kita semua belajar dari kesalahan kemarin, karena kita sudah memilih pemimpin yang salah. Jangan kita ulangi lagi kesalahan yang sama dengan memilih pemimpin yang sama. Kita harus melakukan perubahan demi Indonesia yang lebih baik. Negara ini bukan milik pemimpin hari ini, tapi negara ini milik kita semua. Maka penyelamatan negara ini jauh lebih penting dari sekedar kepemimpinan hari ini. Jadi kita harus berpikir secara baik, berpikir secara bijak, bahwa 2029 kita mengganti pemimpin yang baru. Kita ingin bahwa bangsa ini, pengelolaan kekayaan alam bangsa ini itu dikelola baik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan para elit yang hari ini berpesta pora di atas penderitaan kita semua. Maka 2029 kita hukum mereka dengan tidak memilih mereka. Kita hukum mereka dengan tidak bersama mereka. Kita pilih pemimpin yang bisa berkomitmen dengan kita seluruh rakyat Indonesia. Saya mengusulkan untuk kita memilih Kang Deddy Mulyadi menjadi Presiden Republik Indonesia di 2029. Karena menurut saya Kang Deddy adalah pemimpin yang sudah siap untuk memimpin Republik ini. Pemimpin yang lahir dari rakyat kecil dan dia paham betul tentang bagaimana mengelola bangsa ini dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena dia sudah tuntas dalam karir politiknya dan dia sudah tuntas dalam prosesnya. Maka saya yakin dan percaya bahwa Kang Deddy akan bawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam hormat dari saya. Indonesia harus diselamatkan di 2029. Kang Deddy Mulyadi harus jadi